Halo guys, balik lagi dengan aku. Ya lama banget ini udah nggak ngonten lagi ya. Emang tergantung mood banget sih aku tuh. Oke, di video kali ini jadi mau aku bahas ya tentang apa perbedaannya LPK sama agency. Karena ternyata banyak banget yang kurang tahu tentang perbedaannya. Karena mereka itu ngiranya itu LPK sama agency itu sama aja, tapi sebenarnya itu berbeda. Kalian mau tahu? Tonton terus videonya dan jangan di-skip. Apa itu LPK? Ada yang tahu nggak nih? Bisa komen di bawah ya kalau kalian tahu. Oke, LPK itu lembaga pelatihan kerja. Jadi di sini itu tempat di mana kalian itu belajar lagi ya, bisa dibilang ya, selama 3 bulan atau 6 bulan tergantung, LPK tersebut. Karena ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan ya setahuku. Jadi, kalau aku sih dulu, ngambilnya itu yang 3 bulan ya, bukan yang 6 bulan karena kelasnya cuma ada yang 3 bulan gitu. Kalau kalian itu, fast learner bisa ambil yang 3 bulan, tapi kalau kalau kalian itu, agak loading bisa ambil yang 6 bulan. Oke, jadi di LPK itu, cuma tempat buat pembelajaran lagi, belajar lagi gitu ya, kayak sekolah lagi gitu selama, waktu yang singkat gitu ya bisa dibilang. Nah di situ di LPK tersebut kalian kan misalnya, ini aku bahasnya itu tentang kapal pesiar ya. Jadi kamu masuk LPK kapal kapal pesiar, LPK itu apa? Jadi LPK itu tempat, buat belajar lagi gitu. Buat, tempat buat kalian tahu kerja di kapal itu seperti apa. Misalnya kalau di LPK kapal pesiar itu ada beberapa macam jurusan ya bisa dibilang, ada F&B department, ada bar department, terus ada, udah ya F&B ya, housekeeping department, ada kitchen kayak gitu ya. Jadi tergantung kamu masuknya itu bagian mana. Misalnya kalian itu masuk di F&B department, jadi nanti di situ nanti kamu bakal diajarin kayak step of service dan segala macam, tentang restoran dan juga bahasa Inggris gitu. Jadi LPK itu tempat buat belajar lagi, bisa dibilang singkatnya kayak gitu, buat kalian itu belajar lagi ya, bukan, buat kalian itu dapat, apa ya, kerjaan gitu, bukan langsung ke kapal pesiar gitu ya. LPK itu bukan tempat yang kayak langsung ke kapal pesiar gitu, enggak. Jadi kalian itu belajar lagi di situ, benar-benar digojlok, digojlok. Jadi kamu belajar lagi tentang yang mau diambil lah di kapal pesiar gitu ya. Nanti habis, kelar LPK nanti kamu ikut OJT, on the job training selama 6 bulan. Nah kadang kan kapal pesiar itu nggak nerima yang, pengalamannya cuma 6 bulan, harus minimal 1 tahun atau 2 tahun di bintang 4 atau 5. Nanti kalau kalian udah kelar OJT, nanti kalian itu apply lagi di bintang 4 atau 5 buat menambah experience biar, cukup buat apply ke kapal pesiar. Guys, aku lupa tadi mau ngasih tahu. Kenapa? Oke, karena banyak banget yang bilang LPK yang nyampe buat kerja di kapal itu LPK apa gitu. Sebenarnya sih banyak banget, tapi kadang ada kayak LPK yang lepas gitu. Maksudnya lepas ini apa, kayak kamu udah, pembelajaran selama 3 bulan, udah OJT set 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 set, terus mereka itu nggak ngebantuin kalian sampai ke kapal. Banyak gitu ya, banyak. Tapi aku nggak bisa nyebut LPK apa aja karena aku nggak ke semua LPK gitu. Tapi dulu LPK aku itu bener-bener ngebantu sampai aku keterima di kapal pesiar kayak gitu. Jadi ya, kalau saran saya itu nggak usah terlalu bergantung sama LPK. Maksudnya nggak usah bergantung ini, ya misalnya kamu udah selesai sekolah, udah selesai OJT, terus kamu juga udah cukup experience, sekarang kan zamannya, apa ya, bisa dibilang modern gitu ya. Kamu bisa cari info tentang loker itu di mana aja, dan agensi-agensi kapal pesiar itu kalau ada loker itu pasti posting di, Instagram gitu. Nah, dari situlah kamu bisa cari-cari info sendiri gitu, nggak usah kayak ngandelin di LPK. Sedangkan ke LPK itu manusianya banyak ya, orangnya banyak, saingannya banyak gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau LPK ngabarin, "Eh, ada loker nih di sini, sok nge-apply." Nah, saingannya kamu itu banyak banget dari LPK tersebut nantinya. Jadi kamu usahain itu, kayak kamu itu searching sendiri gitu ya, cari info sendiri gitu. Misalnya, "Wih, ada loker nih di sini, oh nge-apply lah," gitu. Jadi nggak usah kayak depends on someone gitu ya, nggak usah nunggu orang lain gitu. Emang kayak kesannya kayak ini LPK aku nggak bertanggung jawab banget, bukan nggak bertanggung jawab, selama mereka LPK sudah membimbing kamu selama 3 bulan dalam pembelajaran dan sudah, membantu kamu dalam mencari tempat buat, PKL gitu, on the job training, well, I think that's enough gitu ya. Maksudnya kalau syukur-syukur kalau kamu
bantuin buat, sampai kerja di kapal itu syukur-syukur, tapi kalau nggak dibantuin sampai ke situ ya nggak apa-apa, kalian bisa usaha sendiri, cari-cari loker sendiri. Karena dulu, kayak pengalaman saya sendiri dulu pas kapal kan aku udah kerja di 2 perusahaan gitu. Perusahaan pertama itu bener-bener dicariin sama LPK, tapi pas mau pindah ke Virgin ini, perusahaan kedua, aku itu bener-bener searching sendiri, kayak cari-cari info sendiri, gimana cara nge-play-nya, bla bla bla, segala macam itu datang, interview sendiri, bener-bener nggak ada temen, nggak ada orang dalam gitu ya. Itu bener-bener berusaha sendiri loh, kayak gitu. Emang nggak usah bergantung sama orang lain gitu, yang apa lah, usaha sendiri. Kalau bingung, takut, ya bisa nanya ke agensi ini caranya kayak gimana, begitu. Paham ya? Oke, next. Apa itu agency? Buat kalian yang bingung, apa itu agency? Secara singkatnya sih ya, kalau, dalam pencernaan saya gitu ya, bisa dibilang itu kayak jembatan gitu. Jadi agency itu kayak perwakilan dari perusahaan tersebut gitu ya. Misalnya ada perusahaan kapal pesiar. Nah, di Indonesia itu yang mewakilkan kayak yang nge-hiring gitu ya, yang nyari, krunya itu. Jadi itu agensinya, namanya agency gitu. Jadi bisa dibilang itu, kayak jembatan kita buat ke perusahaan tersebut, kayak gitu ya. Karena, ada beberapa kapal pesiar itu yang harus ada agensinya, dan ada beberapa kapal pesiar juga yang bisa lewat website kayak gitu, jadi nggak ribet kayak langsung bus gitu ya. Jadi kita apply lewat websitenya langsung ke perusahaan tersebut, tapi kalau aku itu pakai agensi. Nah, agensi itu kayak jembatannya gitu, bisa dibilang itu jembatannya. Nah, di sini di agensi itu kita kita itu nggak belajar lagi gitu, karena banyak banget yang, apa ya namanya, ada yang mikirnya itu di agensi kita belajar lagi ya, nanti kita di-training ya di tempat tersebut. Enggak, kalau di agensi itu udah kayak kita itu udah siap buat interview terus kerja gitu loh. Jadi nanti di agensi itu kayak kita udah, ready, sama CV kita, terus nanti kalau kita dipanggil ya interview gitu, nanti kita urus-urus dokumen gitu buat ke kapal. Jadi kalau udah di agensi itu kita udah siap buat, kerja gitu. Sedangkan kalau di LPK itu kita masih proses belajarnya begitu ya. Jadi ya cara singkatnya itu jembatan kita buat kerja gitu, karena itu perwakilan dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi, agensi-agensi apa aja yang terpercaya udah aku posting di video, ada di TikTok, ada di Instagram juga ya, bisa lihat secara langsung gitu. Karena bukan semua ya, bisa dibilang itu karena setiap agensi itu punya, naungan yang berbeda gitu. Misalnya kayak kayak di kapal kayak di perusahaan Ratu Oceania Raya, karena aku kan pakainya itu ada Virgin, karena aku kapalnya, kerjanya di kapal Virgin, jadi aku pakai Ratu Oceania Raya. Dan misalnya kamu ingin di Royal Caribbean itu ada Equinox Bahari. Jadi itu emang berbeda-beda, tergantung kamu pengen ke kapal mana. Tapi saranku sih ya, kalau kamu mau, kapal pesiar dan pertama kali, nggak usah kayak pilih-pilih dulu gitu ya, apalagi kayak yang masih muda banget gitu, bisa langsung cari, misalnya ada bukaan loker di kapal tersebut, dan itu tuh bukan kapal yang gede kayak Royal, misalnya kayak kapal kecilnya gitu ya. Mending, coba apply aja dulu, siapa tahu beruntung ya, nanti berapa kontrak lah, 1, 2 kontrak, nanti baru ke kapal gede. Kenapa? Karena biasanya waiting list itu lama ya, tergantung amal dan ibadah juga gitu. Nah, jadi itu, tugasnya agensi itu kayak gitu ya, setiap agensi itu berbeda-beda buat, perusahaannya gitu. Untuk info lebih lanjut bisalah search di Google kayak, agensi ini kapalnya apa aja gitu. Nah, nanti kayak, kapal impian kalian itu di mana, bisa dicari agensinya itu di mana gitu. Jadi, tadi itu bedanya agensi sama LPK ya, semoga, nggak bingung lagi, dan semoga penjelasan aku ini, cukup jelas walaupun agak gimana gitu ya. Guys, thank you so much Oke. for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya.